Mungkin sebagian dari kalian masih sangat asing dengan istilah ikan yang satu ini. Namun perlu kalian ketahui terlebih dahulu jika ikan komet ini merupakan salah satu ikan mas koki, di mana ikan ini masuk dalam kategori ikan mas koki yang paling tertua dan telah berhasil ditemukan di kawasan Amerika Serikat. Nah, kalian penasaran gak sih dengan cara budidaya ikan yang satu ini? Jika iya, yuk simak cara dan teknik budidaya ikan komet. Berpotensi cuan banyak, cara budidaya ikan komet bagi pemula. Number 6. Apa itu ikan komet? Seperti yang sudah dijelaskan sekilas di atas, jika ikan komet ini merupakan salah satu ikan mas koki yang tertua. Ikan ini telah berhasil ditemukan di kawasan Amerika Serikat sejak tahun 1800-an. Awal mulanya ikan komet ini dipelihara di kolam terbuka ya guys. Namun seiring dengan berkembangnya sebuah teknologi yang ada, sehingga ikan ini mulai dipelihara di akuarium. Hal ini dikarenakan juga keterbatasan lahan yang ada. Nah, kalian pengen gak tuh punya ikan komet? Number 5. Ciri-ciri ikan komet yang berkualitas. Jika dilihat secara sekilas, memang bentuk tubuh dari ikan ini tidak asing di mata kita semua ya guys. Meski masih cukup banyak orang yang belum tahu jika namanya adalah ikan komet. Beberapa orang bahkan banyak yang mengira jika itu merupakan ikan mas koki, karena jika dilihat dari fisiknya memang sangat nampak serupa. Ikan komet di sini memiliki warna-warni yang cantik. Disebut dengan ikan komet lantaran ikan ini memiliki ekor berukuran lebar yang menyerupai sebuah komet yang akan jatuh ke bumi. Dengan ekor yang lebar sehingga membuat ikan ini nampak semakin menarik dan bahkan layak untuk dijadikan sebagai ikan hias yang menghiasi akuarium kalian sahabat. Umumnya ikan komet ini memiliki warna putih berpadu jingga kuning atau bahkan bisa juga kemerahan jingga. Sisik yang ada pada tubuhnya itu halus dan sangat rata, tapi bisa juga berubah menjadi kasar jika pada saat itu ikan mengalami infeksi dari parasit. Number 4. Tahapan mempersiapkan media. Biasanya, ikan yang lincah ini paling umum dipelihara di kolam. Kolam yang dipakai memang kadang dibuat unik dan menarik jika hal itu dibuat di sekitar halaman rumah. Memang ikan yang satu ini terbilang ikan yang mahal. Harganya bisa mencapai puluhan juta loh. Namun ikan komet tidak rewel guys. Sangat mudah jika kalian ingin memelihara ikan ini. Semua orang hampir seluruhnya bisa merawat komet. Ikan komet ini bisa tumbuh maksimal hingga 90 cm. Meski umumnya koki rumahan tidak akan tumbuh sebesar itu. Guys, jika kalian ingin memelihara ikan koki menggunakan akuarium, hal yang paling utama tersedia yakni akuarium. Kalau sudah selesai pemikiran tentang akuarium, jangan buru-buru dulu ya. Kalian harus meneliti dahulu ukuran ikan yang akan dipelihara. Akuarium yang biasa secara umum dipakai yakni berukuran panjang 150 cm dengan lebar 50 cm dan tinggi 5 cm. Dalam akuarium ukuran ini kalian sudah bisa memelihara ikan komet sekitar 10 ekor loh. Jangan terlalu banyak ikan, hal itu akan mengakibatkan ikan kekurangan oksigen karena tempat yang tersedia terlalu berdesakan. Kenapa sih hanya 10 ekor saja? Kan kurang rame. Nah guys, ikan komet di sini juga makhluk hidup sama seperti manusia ya. Ia juga butuh ruang untuk tetap bisa melangsungkan hidupnya. Jika terlalu padat, bisa membuat kualitas air akuarium menjadi kotor dan inilah yang mengakibatkan kelambatan pertumbuhan ikan komet. Number 3. Perawatan akuariumnya. Ikan yang terbilang unik ini memiliki berbagai macam warna dan pola.
yang lebih terasa indah jika dipandang dari atas. Saat ini banyak orang yang memelihara ikan komet lewat akuarium karena keterbatasan ruangan yang dimilikinya. Bahkan bukan hanya ini loh alasannya, bisa saja orang memelihara di akuarium karena lebih praktis dalam memeliharanya. Berbeda dengan ikan hias lainnya yang menggunakan tanaman air yang tersedia di dalam akuarium untuk menyesuaikan dengan habitat aslinya. Namun hal ini tidak perlu dilakukan untuk pemeliharaan ikan komet. Ikan ini tidak memerlukan tanaman air. Ikan komet kerap akan memakan tanaman yang berada di sekitarnya. Pastinya rusak ya guys tanamannya, gak indah lagi deh. Tanaman yang dikonsumsi oleh ikan komet itu akan berakibat kotor bagi air akuarium. Jika kalian ingin menambah aksesoris untuk akuarium, bisa saja kalian menggunakan bahan-bahan seperti hiasan patung atau batu karang buatan agar akuarium terlihat lebih indah. Dalam pemeliharaan ikan komet ini, lebih baiknya gunakanlah alat filter gantung untuk menjaga kualitas air akuarium. Dengan ruangan yang terbatas, memaksakan kalian untuk menggunakan filter gantung ini yang letaknya berada di atas akuarium. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Dalam hal ini, filter yang digunakan untuk menciptakan curahan air dari atas yang menambah kadar oksigen dan menciptakan gelembung serta arus air. Berikan media filter yang baik, mulai dari kapas, biobal, zeolit, dan aerator untuk tambahan memasok oksigen ekstra. Jangan lupa lakukan pembersihan secara rutin dalam seminggu sekali untuk menjaga kebersihan filter. Number 2. Perhatikan air akuarium. Tidak hanya ikan saja yang harus kalian perhatikan, namun juga air yang dipakai pada akuariumnya. Air yang digunakan untuk pengisian akuarium harus diteliti terlebih dahulu. Pilihlah air yang bersih dan jernih, tentunya yang tidak terpapar kaporit di dalamnya. Kenapa demikian? Ya, hal ini bertujuan untuk pertumbuhan ikan koki tersebut. Seberapa sering sih kalian harus mengganti air? Nah guys, air ini juga tergantung dengan jumlah ikan yang dipelihara. Semakin banyak kalian memelihara ikan komet, maka semakin sering pula kalian harus mengganti air tersebut. Secara umum, pengganti air akuarium biasanya dilakukan seminggu sekali guys. Karena semakin kalian rajin mengganti air akuarium, maka akan semakin tersedia bagus oksigen yang dihasilkan. Namun jangan terlalu sering ya guys, cukuplah seminggu sekali dilakukan secara menyeluruh. Penggantian air tidak boleh dilakukan secara menyeluruh. Kalian hanya diperlukan mengganti air akuarium sekitar 20% agar ikan tidak stres. Tidak hanya itu, kondisi air baru juga mempengaruhi perkembangan ikan. Bisa-bisa ikan mati jika tidak kuat dengan perubahan suhu air yang baru. Number 1. Perhatikan intensitas cahaya akuarium. Jika air sudah diperhatikan, maka kalian juga waspada dengan kondisi cahaya yang masuk dalam akuarium. Ikan komet terbagi menjadi dua bagian, komet outdoor dan komet indoor. Komet outdoor cukup kuat. Bahkan mereka bisa berhibernasi dalam suhu rendah di musim dingin selama kolam mereka tidak beku sepenuhnya. Berbeda dengan komet outdoor, komet indoor lebih menyukai suhu antara 18 dan 23 derajat Celcius. Kalian harus memasang lampu di dalam akuarium dalam ruangan untuk memberikan cahaya pada ikan selama 8-12 jam sehari. Biasanya hal ini dilakukan pada malam hari ya guys. Jadi dipastikan jika kalian sangat memperhatikannya ya guys.